Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Peternak sapi di Badung mengantisipasi penyebaran rabies dengan rutin memeriksa kesehatan ternak. Seorang kakek di Buleleng mencabuli bocah 5 tahun di rumah kos. Sejumlah pelukis di kota Denpasar menggunakan kain biduk jukung tradisional sebagai ganti kanvas untuk menuangkan ide kreatif mereka. Cocok kan ya semua sekat jadi ini. Boleh lap. Peternak sapi di Kabupaten Badung saat ini resah. Virus rabies yang biasa menyerang anjing kini mulai menular ke hewan ternak sapi. Dalam upaya mengantisipasi penyebaran virus rabies, Ketua Kelompok Sapi Tani Mas Desa Bahe Mengwi Badung, Iwayan Ngardi, menghimbau anggota agar selalu mengecek kesehatan fisik sapi di areal kandang setiap hari. Jika menemukan gejala aneh, maka Ngardi menganjurkan bertindak cepat memanggil mantri hewan. Mudah-mudahan tidak ada, tapi saya sudah antisipasi sama peternak untuk mengawasi sapinya. Tiap hari, tiap ke kandang itu harus diawasi gejala-gejala apa, ada gejala sakit, gejala bagaimana itu harus diawasi tiap pagi, siang, sore. Jadi Bapak sudah mengantisipasi itu ya? Sudah saya antisipasi semua kelompok saya kumpulkan untuk mengawasi sapi-sapinya, ternak-ternaknya ini. Pak, dari pengetahuan Bapak selaku peternak dari dulu sampai saat ini, apakah sempat Pak dari dulu ada gejala sapi terpapar rabies Pak? Tidak pernah saya dengar itu. Tumben sekali ini aja saya dengar ada kasus seperti itu. Ya harapan titiang lah yang berwenang lah dari dinas peternakan itu supaya sering-sering lah ngontrol ke kandang, ke peternak. Contohnya seperti saya di sini, kalau yang di peternakan itu supaya di kabupaten lah, di kecamatan mengontrol ternak yang ada di kelompok-kelompok ini gitu. Para anggota kelompok tani sepakat untuk memantau terus perkembangan sapi mereka di kandang. Sebelumnya virus rabies menyerang seekor sapi milik peternak di salah satu desa di Kabupaten Jemberana. Gejalanya mirip dengan anjing yang tertular rabies. 14 hari kemudian sapi tersebut mati. Kasus virus rabies yang menyerang sapi tani baru pertama kali terjadi di Kabupaten Jemberana. Kelompok sapi tani berharap Dinas Peternakan Kabupaten Badung turun ke lapangan secara rutin untuk mengecek masing-masing kelompok sapi di daerah Badung. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Jadi putih, Anda memerlukan 5,88 untuk menduduki peringkat pertama. Kuning, ombak pertama Anda mendapat. Kota Denpasar saat ini mulai ramai dengan wisatawan. Sebagian besar berasal dari Australia. Sejak Januari hingga Juli tahun ini, tercatat jumlah wisatawan yang datang ke Bali mencapai sekitar 110.000 orang. Berakhirnya pandemi dan membaiknya perekonomian dunia menjadi salah satu faktor mendorong sektor pariwisata bergeliat. Denpasar ini ada Australia. Berapa persen? Australia ada kunjungannya 16.588, kemudian Amerika Serikat 3.147, Belanda 2.965, Korea 2.799, Jerman 2.776, Jepang 2.063. Lalu Inggris 1996, Prancis 1931, Tiongkok 1591 dan Singapura 1173. Kalau tiang lihat prediksinya sebentar untuk 2023
yang wisatawan niki totally untuk Wisman ada 110.957 nih yang Januari sampai Juli 2023. Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Pariwisata, jumlah wisatawan Australia yang datang ke Bali sekitar 16.000 orang. Disusul Amerika Serikat 3.000 orang, Belanda 2.900 orang, Korea 2.700 orang, Jepang 2.000 orang, Inggris sekitar 1.900 orang, Tiongkok sekitar 1.500 dan Singapura sebanyak 1.100 orang. Semasa pandemi, pariwisata Bali mati suri. Hotel dan restoran serta industri kerajinan banyak yang bangkrut dan tutup karena tidak ada pemasukan. Saat ini Bali kembali bergeliat dan pengusaha mulai mencari keuntungan. Namun perlu diingat, pariwisata merupakan industri yang sangat rentan terhadap wabah penyakit dan pandemi sewaktu-waktu bisa kembali merebak. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Festival Lovina 2023 kembali digelar setelah masa pandemi berakhir. Ribuan wisatawan berkumpul di Pantai Binaria Lovina di Desa Kalikbukbuk Buleleng pada Jumat lalu. Hingga hari Minggu kemarin, wisatawan menyaksikan parade budaya dan kesenian khas Buleleng. Festival Lovina merupakan salah satu festival yang menarik banyak wisatawan, namun akibat pandemi, pemerintah menghentikan penyelenggaraan festival. Saat pembukaan, ratusan wisatawan mancanegara terkesima dengan berbagai parade budaya dan kesenian yang baru pertama kali mereka saksikan. Selama 3 hari, wisatawan dihibur dengan berbagai parade khas Buleleng seperti parade Baleganjur, parade Gebogan, Megowak-wakan, tari Sangyang Penyalin, Wayang Wong, pergelaran busana, dan ngelawang dengan penampilan anak-anak. And very nice people, nice atmosphere, nice sunset. I'm 61, I'm grandfather already, and I like to coming back here. And Indonesia is one of the best countries I visit in my life, and I visit many countries. We stay 10 days. We start in Kuta, after we went to Java, to Yogyakarta, Bromo, Borobudur, and Bromo, and Ijen, and now to the north of Bali. I prefer north of Bali, more quiet. Kendati ramai, Pemda Buleleng berencana akan mengevaluasi Festival Lovina dan menantang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI untuk menarik wisatawan datang ke Buleleng. Di low season itu yang penting loh, pas di low season kita bikin agenda, bikin acara sehingga tetap hunian hotel itu bagus. Lalu ini sekarang ini kan belum kita melihat dampak, belum bisa. Apakah hunian hotel yang karena high season atau memang karena ada dampak dari Lovina Festival ini. Ini yang sedang kita evaluasi. Tetapi paling tidak, berapa UMKM ini sudah lari semua. Selain menikmati parade budaya dan kesenian, wisatawan juga bisa mencicipi berbagai menu makanan di tenda-tenda UMKM yang berdiri berjejer di sepanjang pesisir pantai. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.